Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 48 sampai 52. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, adik-adik, para remaja dan anak-anak sekalian. Kita masih melanjutkan permenungan kisah Yesus pada usia 12 tahun yang berada di Bait Allah. Tadi kita mendengar percakapan antara Maria dengan kanak-kanak Yesus. Ibu Maria berkata, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Sebuah pertanyaan yang ingin mengungkapkan, ingin memberitahukan kepada kanak-kanak Yesus bahwa betapa besarnya cinta mereka. Ketika mereka terpisah dan menyadari Yesus tidak ada di antara sanak saudara mereka, di dalam diri mereka ada kecemasan. Kecemasan itu sendiri tentunya tumbuh atau timbul karena ada relasi, ada cinta di dalamnya. Lebih lengkap tadi dikatakan, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Maria ingin mengatakan kepada Yesus apa yang diungkapkannya itu sebenarnya dilandasi oleh cinta. Mungkin bentuknya agak sedikit protes pada Yesus. Dan ini adalah pelajaran bagi kita, terutama bagi anak-anak dan para remaja, para muda, kaula muda. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang tua kita juga menyampaikan sesuatu yang kadang mungkin kita terasa keras. Bahkan mungkin ada yang mengatakan kejam. Oleh karena itu, melalui peristiwa ini kita diajak untuk mencoba melihat, seperti kemarin dan sebelumnya saya mengatakan, jangan hanya melihat dari sudut diri sendiri. Nah, ketika kita sebagai anak-anak, sebagai yang muda, diingatkan oleh orang tua, jangan hanya perhatikan bunyi kata-katanya, jangan hanya perhatikan intonasi yang mereka sampaikan, tapi apa yang melandasi kata-kata mereka, apa yang mendasari ungkapan-ungkapan mereka. Meskipun kemarahan selalu terdengar tidak menyenangkan, tapi ketika kita mampu mencoba menyelami apa yang ada di balik semua ungkapan itu, di situ kita bisa belajar banyak. Maka ketika orang tua yang kadang-kadang dirasa oleh kita sebagai anak-anak muda, oleh kalian, saya sudah tua sebenarnya, oleh anak-anak muda dianggap sebagai cerewet, bawel dan sebagainya, mari kita belajar. Dengarkanlah mereka.
Mereka sudah memiliki banyak pengalaman. Mereka mempunyai banyak sudut pandang. Oleh karena itu, mari kita simak. Saya tidak mengatakan bahwa itu enak, enggak. Tapi kalau kita mencoba menyimaknya dan menempatkan diri dalam posisi mereka, kita akan menemukan sesuatu yang berharga untuk diri kita. Mungkin seperti tadi Yesus mengatakan kepada Maria dan Yusuf, apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kita punya pemikiran sendiri, kita punya harapan sendiri, kita punya tanggung jawab sendiri. Tetapi kita diajak belajar juga dari Yesus. Meskipun Yesus mengatakan, aku harus berada di rumah Bapakku, tapi Yesus tetap mau mendengarkan mereka. Tadi digambarkan dalam bagian 2 ayat terakhir atau sebelum terakhir. Di sini dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Nah, disinilah kita belajar dari Yesus. Yesus itu lebih agung. Yesus lebih kuasa. Yesus lebih hebat dari Maria dan Yusuf. Tapi di sini dikatakan, ia berada dalam asuhan mereka. Artinya, meskipun dia hebat, meskipun dia luar biasa, meskipun dia adalah sang juru selamat, di masa pembentukan dirinya, dia membiarkan diasuh, diarahkan, dididik oleh orang tuanya. Maka terutama untuk para anak-anak dan remaja, bagaimana sikap kita selama ini? Ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, berani enggak kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Berani enggak kita juga membiarkan diri seperti Tuhan Yesus diasuh oleh mereka? Diasuh berarti kadang-kadang juga ditegur, kadang-kadang diarahkan, kadang-kadang diminta ini, diminta itu, dikoreksi dan sebagainya. Nah, hari ini kita sungguh beruntung bahwa di dalam kitab suci kita diberikan gambaran bagaimana Yesus yang begitu berkuasa sebenarnya, sang juru selamat sendiri, membiarkan dirinya berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Bahkan di bagian akhir dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Mari kita jadikan keluarga kita menjadi tempat masing-masing bertumbuh. Bagi para orang tua, mari kita ciptakan sebuah suasana yang baik buat anak-anak. Tapi juga anak-anak punya peran juga. Kita sendiri mari kita juga ikut terlibat menciptakan suasana yang baik. Kita belajar menghormati, menghargai orang tua. Kita belajar mensyukuri segala daya upaya yang mereka lakukan buat kita. Kalau kita bisa menghargai orang tua kita, hidup kita akan terasa lebih mudah. Hidup kita akan terasa lebih ringan. Maka kita diajak untuk belajar menghormati mereka dan para orang tua. Belajarlah tetap juga meneladani Maria dan Yusuf. Tadi dikatakan mereka menyimpan dalam hatinya. Tidak terus-menerus diungkit-ungkit, direnungkan dan belajar apa dari situ. Tuhan memberkati.